Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvito Revanestu dengan NIM 055 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pemodelan Indeks Pembangunan Gender di Indonesia berdasarkan pendekatan regresi data panel. Saya beserta dosen pembimbing saya yaitu Dr. Andes Sulianto, MSI, dan Dr. Taha Saifuddin, SSI, MSI. Kemudian ada dosen pembimbing saya yaitu Dr. Muhamidah, MSI. Berikut ini merupakan daftar isi yang akan saya bahas pada pertemuan pagi hari ini. Kita mulai dari bab satu pendahuluan, latar belakang. Kesetaraan gender merupakan pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak mendapatkan diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Kesetaraan gender sendiri merupakan SDGs nomor 5, yaitu gender equality. Kemudian terdapat beberapa indeks yang mengukur kesetaraan gender, ada IPG dan juga IDG. Saya menggunakan IPG pada penelitian ini. Indonesia berada pada peringkat 101 dari 156 negara dalam kesenjangan gender. Ini dihitung berdasarkan IPG dan ITG yang tadi saya sebut. Kemudian ini beberapa highlights. Pertama adalah Kementerian Keuangan ungkap masalah gender dan ekonomi di RI. Itu contohnya pada tahun 2019 gaji perempuan lebih rendah dibandingkan gaji laki-laki. Nah, kemudian di bawah pengaruh keutamaan gender dari DPR ini, Indonesia masih jauh dari harapan. Contohnya tenaga kerja perempuan lebih rendah dibandingkan tenaga kerja laki-laki. Kemudian tentang parlemen ya, di parlemen ini pada tahun 2019 tingkat partisipasi wanita di parlemen lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait IPG. Yang pertama dari 2018 yaitu oleh Sari, kemudian IPG di Provinsi Jawa Barat berdasarkan regresi dan parametric plan multivariable. Kemudian di sebelah kanan ada variabel-variabel signifikan. 2019 ada Cahyati dan kawan-kawan menggunakan regresi probit ordinal dengan data 2015, tetapi tingkatnya kabupaten kota di Sumatera sekarang ya. Pada kategorinya 4, variabel signifikan ada di sebelah kanan. Tahun 2020 yang terbaru adalah Savitri dan kawan-kawan, modelan IPM dan IDG bersamaan itu menggunakan regresi probit binary bivariat. Variabel signifikan ada di sebelah kanan. Untuk kelemahannya, ketiga penulis ini atau peneliti ini menggunakan cross section, tetapi untuk yang Sari dan Cahyati itu menggunakan cross section satu provinsi, tidak satu Indonesia. Padahal terdapat selisih IPG dari satu provinsi ke provinsi lain yang berdekatan. Contohnya ada di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan selisih 1,79 pada tahun 2020% ya. Kemudian pada Yogyakarta dengan Jawa Tengah selisih 2,88 pada tahun 2019. Ustaz Fitri menggunakan data provinsi seluruh Indonesia, tapi tetap menggunakan satu periode saja. Padahal data IPG berfluktuasi tidak hanya berdasarkan lokasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tapi juga dari waktu. Contohnya ada Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan 0,14 dari 2018 ke 2019, kemudian dari 2019 ke 2020 mengalami kenaikan 0,16. Kemudian saya menggunakan data panel karena lebih baik mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak dapat diukur pada cross section ataupun time series saja, sehingga estimasi yang diharapkan akan mendekati nilai aktual. Kemudian juga cocok digunakan karena data yang berfluktuasi seperti yang saya sebutkan pada sebelumnya. Kemudian IPG di setiap provinsi itu berbeda-beda dengan asumsinya penyebabnya adalah intercept. Penelitian saya menggunakan IPG sebagai variabel respon, kemudian IDG, AH perempuan, APS tingkat SD, SMP, dan SMA, dan laju PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebagai variabel prediktor. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk Kemen PPA RI sebagai acuan dalam menentukan kebijakan untuk menekan faktor kesenjangan gender dengan memperhatikan faktor-faktor yang berbangun signifikan dengan meningkatkan IPG Indonesia. Kemudian berikut ada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang bersesuaian. Pertama adalah mendeskripsikan IPG Indonesia, memodelkan IPG di Indonesia berdasarkan regresi data panel. Yang terakhir adalah menginterpretasikan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap IPG. Sebelah kanan ada tujuan yang bersesuaian. Manfaatnya ada dua. Pertama, bagi masyarakat memberikan informasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi IPG dan memberikan wawasan tentang pentingnya kesetaraan gender di Indonesia. Bagi pemerintah menjadi tolak ukur pemerintah, khususnya Kemen PPA RI, dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi IPG secara signifikan sehingga pemerintah nantinya dapat menekan kesenjangan gender di Indonesia. Kemudian kita masuk ke tujuan pustaka. Pertama, IPG merupakan rasio capaian antara IPM perempuan dan laki-laki.
Kemudian dimensi dasar yang diukurnya sama dengan IPM, yaitu a long healthy life, knowledge, and a decent standard of living. IDG itu merupakan indeks gender, tetapi melihat dari hal bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Diasumsikan berpengaruh karena merupakan indeks pengukuran secara gender, tetapi dengan objek pengukuran yang berbeda, yaitu ekonomi, politik, dan manajerial, dan diharapkan dapat mengcover 3 bidang tersebut. Kemudian untuk AHH perempuan, saya menggunakan AHH perempuan karena diperkirakan seorang perempuan dengan nilai AHH yang tinggi, berarti perempuan tersebut telah berhasil menjalani hidup sampai usia tertentu tanpa atau telah berhasil menjalani berbagai diskriminasi dalam segi sosial, ekonomi, dan kesehatan. Selain itu, AHH perempuan diperkirakan dapat berpengaruh terhadap IPG karena dapat merepresentasikan bidang kesejahteraan sosial masyarakat, ya, bagian bidang perempuan. Kemudian APS, angka partisipasi sekolah, diharapkan kualitas pendidikan yang setara dihasilkan oleh APS ini membuat masyarakat Indonesia semakin teredukasi tentang permasalahan kesetaraan gender. Selanjutnya adalah variabel yang terakhir, laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga pasaran 2010. Saya menggunakan ini karena pertumbuhan ekonomi daerah ditujukan dari variabel ini. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga pasaran ini diasumsikan berpengaruh karena daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil atau meningkat berarti masyarakat di daerah tersebut tidak bergantung pada gender, berarti setara dalam segi ekonomi, dan diharapkan akan makin setara dalam gender tersebut juga. Selanjutnya adalah dari sisi data panel, keunggulannya salah satunya adalah dapat memberikan hasil estimasi yang lebih akurat. Berikut merupakan bentuk modelnya secara umum ya. Selanjutnya adalah estimasi model, ada 3 ya. Pertama adalah common effect atau CEM. Itu diasumsikan bahwa nilai intercept masing-masing variabel dan coefficient slope untuk semua unit cross section dan time series itu adalah sama. Selanjutnya adalah fixed effect model atau FEM. Itu diasumsikan nilai intercept masing-masing variabelnya berbeda untuk setiap unit cross section, tetapi masih menggunakan slope konstan. Untuk RAM, random effect model, itu diasumsikan bahwa efek individu bersifat random bagi seluruh unit cross section. Kemudian perbedaan antara individu dan antara waktu terakomodasi melalui Galat, itu UIT. Untuk uji spesifikasi model menentukan 2 model terbaik, seperti contohnya uji Chow, bertujuan untuk memilih model terbaik antara model CEM dengan FEM. Untuk uji Hausman, itu model terbaik antara FEM dengan FEM. Yang terakhir ada uji Lagrange multiplier, menentukan model terbaik antara REM dengan CEM. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Saya menggunakan 4, yaitu normalitas Galat, multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk normalitas Galat menggunakan Jagdera, multikolonialitas menggunakan Fifth, heteroskedastisitas saya menggunakan uji Glatzer, dan untuk autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. Selanjutnya ini adalah rumus coefficient determinasi. Selanjutnya uji serempak. Uji serempak ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen secara serempak. Uji individu mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen secara parsial pada model yang terpilih. Selanjutnya, software yang saya gunakan adalah Evius, dapat dilihat logonya sebelah kiri. Ini merupakan program komputer ya, yang dipakai untuk statistik yang merupakan komputasi ekonometrika. Kemudian Evius digunakan untuk mengestimasi dan memilih model CEM, FEM, dan REM. Kemudian juga bisa melakukan uji spesifikasi. Dan terakhir, uji asumsi klasik. Bab terakhir adalah bab metodologi penelitian. Berikut merupakan data dan sumber data yang saya gunakan pada penelitian ini. Semuanya berdasarkan dari BPS Indonesia, website ya, tetapi yang tidak itu hanya laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga pakan 2010 dari provinsi itu melalui statistik Indonesia, publikasi BPS. Dan untuk kemudian untuk APS-nya saya bagi menjadi 3, yaitu APS tingkat SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya berikut adalah variabel penelitian berdasarkan skala pengukuran dan tipe pengukurannya, rasio dan kontinu semua, dan persentase semua. Berikut adalah struktur data penelitian saya, itu data panel untuk provinsi dari 1 sampai 34 dan dari tahun dari 2016 hingga 2020 dapat dilihat di tabel berikut. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian. Yang pertama adalah mendeskripsikan variabel penelitian. Pertama menginputkan data dan kedua adalah memberikan analisis visualisasi data pada setiap variabel. Yang kedua adalah menggunakan variabel penelitian. Yang pertama adalah menginputkan data pada
struktur data panelnya eViews. Kedua adalah menggunakan regresi data panel berdasarkan CHAM, FEM, dan RAM berdasarkan software eViews. Ketiga adalah memilih model estimasi data panel sesuai dengan uji Chow Houseman. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan bahwa uji FEM merupakan uji terpilih dengan berdasarkan uji Chow dan Houseman, maka uji Lagrange multiplier tidak perlu dilakukan. Karena Lagrange multiplier untuk mengecek apakah model sesuai adalah RAM dengan CHAM. Kemudian untuk nomor 4, uji asumsi klasik. Dan yang terakhir, nomor 5, signifikansi parameter model regresi. 4 dan 5 saya lakukan itu kepada model regresi data panel sudah terpilih. Selanjutnya, yang terakhir adalah analisis dan interpretasi model. Yang pertama, analisis dari model yang terpilih. Yang kedua adalah analisis terhadap uji signifikansi parameter. Berikut merupakan flowchart penelitian agar lebih jelas dalam bentuk bagan ya. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian saya. Dapat dilihat di layar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.